hari ini kita kedatangan wakil safety dari FIA. Beliau sedang memeriksa kesiapan dan kelengkapan untuk kegiatan Formula E di Jakarta. Kemudian karena kami telah berkorespondensi sebelumnya, beliau juga menyempatkan waktu untuk mengunjungi sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit. Jadi kami minta beliau untuk melihat, jadi punya feeling, lihat langsung mengenai sirkuit ini. Tadi pagi kami berangkat dari Jakarta, siang saat mendarat di sini, kemudian kita langsung jalan ke garis start ya. Mulai dari garis start dia nggak mau pakai kendaraan, dia maunya jalan kaki memutari lintasan, di mana pada beberapa titik dia berhenti kasih sumbang saran mengenai berbagai hal ya, yang dia bilang catatan-catatan ya. Tapi pastinya catatan ini nanti akan dituangkan dalam laporan resmi yang akan diberikan oleh FIA kepada MGPA. Dalam rangka menuju sana ini kan cuma lihat fisiknya aja nih. Dia juga minta kita mengirimkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembuatan sirkuit. Contohnya lebar lintasan berapa, bermnya lebarnya berapa, rumputnya lebarnya berapa, gravelnya berapa, sampai ketemu tembok lagi ya. Karena itu menjadi unsur safety yang penting sekali di FIA. Jadi dokumen itu dia minta MGPA memasukkan dalam kurun waktu 3 minggu ke depan. Jadi setelah ini track inspection secara fisik langsung, kita mungkin nanti akan diskusi dengan beliau di ruang meeting, menanyakan pendapat informal ya, karena kan yang formalnya ini tertulis. Kira-kira apakah sementara akan respon mereka Pak seperti apa dari? Kalau respon sih tentunya dia senang ya, karena ini sudah standarnya FIM ya. Tapi kembali lagi seperti di belakang saya ada susunan ban, banyak susunan ban yang vertikal karena memang dibolehkan oleh pihak FIM ya, satu lapis vertikal. Tapi kalau di FIA mintanya susunan bannya adalah horizontal. Nah, jadi itu jadi catatan sendiri ya, kenapa kita hari itu bikinnya vertikal, karena mengumpulkan jumlah ban segini dalam waktu 3 bulan juga nggak gampang ya. Kenapa nggak gampang? Ini kan ban yang tidak layak dijual oleh produsen ban ya. Kalau mereka menghasilkan banyak kan artinya pabriknya mereka nggak bagus, benar nggak? Jadi kan mereka berusaha menurunkan rejectnya sehingga kita dapatnya ngumpulin hari per hari, bulan per bulan, selama beberapa bulan kekumpul untuk kita bikin vertikal. Nah, jadi kita sejak bulan lalu juga sudah mulai menabung ban-ban yang tidak layak pakai oleh pabrik, kita simpen sehingga suatu saat kalau memang kita mesti buat jadi horizontal, kita udah punya tabungan cukup buat bikin sesuai dengan standar FIA. Kira-kira apakah akan lolos Pak untuk sejauh ini? Kita kan nggak ngomong lolos atau tidak, ini mereka datang, mereka inspeksi homologasinya apa, mungkin saja dia berikan homologasi untuk kendaraan roda 4 jenis tertentu tapi bukan untuk F1. Jadi kita ingin tahu sirkuit ini homologasi saat ini yang dia berikan apa. Kita juga detik ini nggak mengejar homologasi F1 karena F1 itu tidak mungkin terlaksana di tahun ini. Jadwal F1 kan sudah di booking berbagai pihak lainnya ya, nggak segampang itu juga. Jadi kalau target mengadakan Formula 1 di tahun 2023 ya kita lihat homologasi saat ini cukup nggak buat kita mengadakan balap-balap Asia, balap-balap roda 4 lainnya ya. Nanti kita cari lagi slot waktunya dari homologasi yang diberikan menuju F1, berapa besar effort yang kita butuhkan untuk bisa mendapatkan. Jadwalnya sendiri kita ada nggak? Kan nggak ada gunanya juga kita punya homologasi A, bisa untuk Formula, cuman kalendernya Formula nggak ada buat Indonesia. Pak, kalau dilihat dari lintasan, dari trek, kemudian dari banyaknya tikungan kita punya untuk ke roda 4 kira-kira kalau roda sesuai nggak Pak? Kalau dari sisi sesuai saya rasa lintasannya lebar, tikungannya bagus-bagus ya. Pertanyaannya buat F1-nya cocok nggak? Karena F1 ini kan speednya jauh lebih tinggi ya. Apakah antara tikungan-tikungannya cukup? Apakah antara tikungan dengan batas tembok pembatasnya
jaraknya cukup jauh sehingga aman gitu. Ini yang sedang kita pelajarin dari mereka. Untuk GT World Challenge Asia sama WSBK ini pasti akan dilaksanakan untuk tahun 2022. Kalau WSBK sudah pasti. GT World Challenge kita sedang memastikan finalnya negosiasi dengan mereka dari sisi requirement-nya apa, dari mereka, dari sisi kita kewajibannya juga apa. Bisa nggak kita memenuhi semua permintaan mereka dan mereka mampu nggak mengikuti keinginan kita. Itu meskipun jadwal udah keluar kan? Kalender. Ya jadwal udah keluar, ini yang sedang kita pastikan kepastiannya slotnya apakah sesuai dengan yang tertulis di kalender. Yang hari ini berarti bagian dari untuk GT Asia juga Pak? Ini adalah homologasi roda 4. Jadi untuk apapun yang rodanya 4 harus mendapatkan homologasi dari VIA selaku Federasi Otomotif yang menaungi balap roda 4. Terkait tadi Pak, apa saja aspek-aspek yang dinilai serta komentar dari Mr. Scott selaku? Ya ini kan baru jalan, cuma ngobrol-ngobrol ya, jadi belum ada komen-komen ya, cuma ngobrol. Ini run off-nya bagus, yang ini bermain tikungannya begini. Ini resminya belum ada, mungkin setelah ini kita meeting baru dia jelaskan ya. Tikungan berapa Pak tadi yang agak lama berhentinya, kemudian ada pembicaraan agak serius? Pembicaraan aja nggak ada masalah. Tapi setelah dipakai kemarin Pak, gimana tracknya? Setelah dipakai balap? Kalau saya bilang setelah dipakai MotoGP tingkat kerusakannya ya normal ya. Untuk ban dengan tenaga mesin sebesar itu, kecepatan sebesar itu, dengan umur aspal yang baru 2 minggu dipakai balap ya. Ini tinggal menunggu proses pengeringan oleh alam. Pagi siang malam mudah-mudahan akan jauh lebih baik hasilnya ya, lebih keras lagi sambungan antara agregatnya. Kemarin ada di tikungan sebelum garis tikungan 1 itu ada cup yang licin Pak. Disorot sama Dorna. Disorot sama Dorna waktu itu. Disorot dalam artian saya belum dapatkan report dari dia, jadi Mas mungkin lebih ngerti. Ya, yang di sebelum tikungan 1. Iya, cuman saya nggak dapat tertulisnya dari Dorna, jadi saya nggak bisa ngasih komen bahwa itu licin atau enggak ya. Hujan kemarin.